Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mega Utami. Salam Satwa Harapan, sehat, produktif, berkualitas. Penurunan produktivitas ternak disebabkan berbagai aspek. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang jelas antara kesehatan fisik dan kesehatan mental atau disebut dengan kesejahteraan hewan terhadap produktivitas hewan. Di kesempatan ini, saya, Mega Utami, dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, mengajak kalian semua untuk belajar bersama mengenai pengaruh lingkungan, utamanya iklim dan pencemaran udara terhadap ternak. Ternak adalah hewan yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan manusia dengan campur tangan manusia serta penerapan ilmu dan teknologi pada kelangsungan hidupnya. Produktivitas ternak merupakan fungsi dari faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetiknya menentukan kemampuan produksi, sedangkan lingkungan merupakan pendukung supaya ternak mampu berproduksi sesuai dengan kemampuannya. Usaha peternakan menjadi komoditi yang terus ditingkatkan sebagai pemenuh kebutuhan nasional. Mulai dari pangan, ada daging, telur, susu, tenaga, kulit, bulu, serta menjadi devisa dan tabungan bagi para peternak. Kebetulan orang tua saya adalah petani dan peternak, jadi saya tahu betul bagaimana mereka merawat dan mencintai ternaknya karena merupakan sumber kebutuhan baik sebagai pangan maupun tabungan. Selama proses pemeliharaan akan ada faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup ternak. Di antaranya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang berpengaruh langsung pada kehidupan ternak adalah iklim. Mengutip dari laman Ditjen KLHK, iklim merupakan rata-rata cuaca, di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer di waktu tertentu. Iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu seperti temperatur, curah hujan, dan angin. Iklim tidak dapat diatur atau dikuasai sepenuhnya oleh manusia, sehingga untuk memperoleh produktivitas ternak yang efisien, manusia harus menyesuaikan dengan iklim setempat. Iklim dapat mempengaruhi fisiologis ternak secara langsung dan tidak langsung. Salah satu pengaruh tidak langsungnya adalah ketersediaan pakan. Seperti yang kita ketahui, ketika musim penghujan, maka akan ada penghijauan secara melimpah, sedangkan pada musim kemarau, penghijauan tersebut menjadi langka. Sehingga adanya cara mengatasi kelangkaan penghijauan tersebut, yaitu melakukan pengawetan pakan dalam bentuk segar atau disebut dengan silase. Pengaruh langsung iklim yang mempengaruhi produktivitas ternak ada 3. Yang pertama ada suhu dan kelembapan udara, radiasi, dan kecepatan angin. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah suhu dan kelembapan udara, yang merupakan dua faktor iklim yang mempengaruhi produktivitas ternak karena dapat menyebabkan perubahan keseimbangan panas dalam tubuh ternak, keseimbangan air, keseimbangan energi, dan keseimbangan tingkah laku ternak. Suhu dan kelembapan lingkungan yang tinggi dapat menyebabkan stres terhadap ternak, sehingga fisiologi ternak tersebut meningkat dan konsumsi pakannya menurun dan produktivitasnya menurun karena ternak memerlukan suhu lingkungan yang optimum untuk kehidupan dan produksinya. Yang kedua adalah radiasi. Radiasi merupakan pemindahan panas suatu benda ke benda lainnya tanpa bersentuhan. Contohnya radiasi matahari. Radiasi matahari menimbulkan efek negatif terutama pada siang hari dan akan membuat ternak merasa tidak nyaman, sehingga penting sekali untuk memberikan naungan untuk mengurangi efek negatif tersebut. Yang ketiga adalah kecepatan angin.
Pada ketinggian tempat ternak, angin dapat digunakan untuk mereduksi cekaman panas pada ternak. Dengan memberikan penambahan kecepatan angin akan membantu untuk menurunkan cekaman panas pada malam hari. Karena pada malam hari, proses metabolisme ternak lebih diarahkan untuk mempertahankan suhu tubuh. Selain faktor lingkungan, utamanya iklim, yang sudah kita diskusikan bersama, faktor pencemaran juga mempengaruhi produktivitas peternakan yang dapat berupa polusi udara. Dengan dampak secara langsung yaitu mengiritasi sistem pernafasan. Misalnya ketika kita melewati peternakan, kita merasakan ada bau yang berasal dari kotoran atau bahan makanan ternak yang sudah menjadi sampah. Apabila kotoran ternak atau bahan organik yang membusuk tidak dikelola dengan baik, maka gas metan akan semakin mudah menyebar karena pengaruh suhu dan angin. Suhu dan kecepatan pertukaran dapat memicu peningkatan emisi bau dan kecepatan udara di atas feses yang dihasilkan. Penyebaran gas yang menimbulkan polusi tersebut tentu memberikan dampak negatif pada lingkungan, termasuk di dalamnya kita sebagai masyarakat dan ternak itu sendiri. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa penting sekali untuk mengetahui iklim dalam suatu lingkungan sebelum kita memilih usaha peternakan. Tetapi apabila kita sudah memiliki usaha peternakan, maka kita harus menjaga sanitasi agar tidak merugikan lingkungan, yaitu kita sebagai masyarakat dan ternak yang kita pelihara. Oke, segini dulu video kita. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Apabila ada yang kalian tanyakan, kalian boleh komen di bawah. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dan sudah mau mendengarkan dan belajar bersama. Jangan lupa like, komen, share, dan klik tombol subscribe di bawah agar saya lebih bersemangat lagi membagi informasi yang bermanfaat di kemudian hari nanti. Salam Satwa Harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.